Oke, pemirsa sekalian, kita akan lanjut pembicaraan ngobrol-ngobrol dengan Mas Syeh sebagai seorang penata artistik seni pertunjukan. Kita pada titik tadi wayang orang, ketoprak, ludruk, teater modern tadi Mas. Benar lanjutkan Mas. Ya, kalau situ, dan ini artinya mereka ada penyikapan sebenarnya secara generalnya sama. Secara generalnya di itu wilayahnya ada di teater, penyikapan teater artistik nggak bersama, tapi masing-masing punya treatment, punya sikap penyikapan yang berbeda. Masing-masing itu kok tergantung naskah itu. Naskah itu bersifat realis atau absurd. Lah kalau itu penata artistik juga harus tahu tentang itu. Nah makanya jadi penata artistik bekalnya juga harus banyak. Hampir kayak sutradara ya harus belajar tentang psikologi, belajar tentang ilmu-ilmu lain, bukan hanya tentang seni rupanya. Selain seni rupanya yang dipahami adalah ilmu visualnya, tapi juga belajar tentang literasi lain. Jadi ketika bermain simbol itu juga ada motivasi, ada beralasan, bukan hanya ngawur. Jadi bukan hanya terus asal beda, bukan. Nah ini menurut saya ini kalau menjadi penata artistik di karakter-karakter teater-teater modern yang bersifat absurd, naskah-naskah absurd, itu bukan ngawur, itu beralasan, itu simbol-simbol yang beralasan gitu kan. Berarti ketika mementaskan misalnya dari grup teater A mementaskan rencana 1 bulan sebelumnya itu naskah itu sudah diterima oleh koordinator penata artistik Mas. Iya, itu harusnya gitu. Secara hierarkinya harusnya gitu. Kalau perjalanan prosesnya untuk bikin sebuah pertunjukan itu jauh-jauh hari si sutradara udah memilih tentang naskah apa yang mau dipertunjukkan. Nah itu terus di-share ke penata artistik dan elemen-elemen lain termasuk penata Oh iya, musik. iya. Nah itu akan diterjemahkan dan akan diobrolkan semacam presentasi ke sutradara. Itu sudah satu frekuensi belum. Nah, setelah setelah itu baru realisasi. Nah, itu tahap-tahap yang di sebuah proses pertunjukan. Itu juga di situ adalah di artistik. Artistik juga seperti itu. Bukan terus sutradara. Ya ada juga sutradara yang bersifatnya itu otoriter ataupun sendirian. Kamu penata artistik, aku minta nanti ada kursi ini, ada kursi dengan ini, kursi meja ini, ada ranjang ini lah. Itu sebelumnya menurut saya itu jadi ini bukan penata artistik, itu hanya orang yang menyediakan barang-barang. Belum bisa dikatakan dia seorang penata panggung atau penata artistik, belum. Penata artistik tetap memberikan konsep, tetap menyodorkan konsep, menyodorkan cara pandang tentang naskah itu dulu. Itu yang kalau menurutku akan lebih baik pertunjukannya seperti itu, proses pertunjukannya seperti itu. Jadi pertunjukan akan lebih berwarna, pertunjukan akan lebih multitafsir oleh oleh kerja orang banyak tadi. Biarpun sutradara punya referensi dan punya pengalaman apa, tapi alangkah baiknya di sebuah proses pertunjukan tetap ngasih ruang ke penata artistik untuk menerjemahkan naskah itu. Kadang-kadang juga itu akan menjadi kejutan di sutradara yang ternyata penata artistiknya bisa menerjemahkan seperti inilah. Itu belum tentu si sutradara seperti itu, belum tentu. Nah ini makanya butuh kalau seni pertunjukan butuh kerja kolaborasi itu. Di dalam proses tadi mementaskan sebuah lakon teater misalnya 1 bulan kan sebenarnya sudah di ini Mas. Apakah itu ada semacam sketch-sketch gambar yang disodorkan oleh sutradara Mas, Ya, dengan teman-teman? jadi stepnya kalau itu udah ketika bedah naskah dengan diskusi dengan tim istilahnya, tim kreatif istilahnya di situ, ketika udah merujuk menjadi sama atau satu titik temu, nah penata artistik dan di elemen lain termasuk ada penata panggung itu masuk di sebuah kerja perencanaan yaitu sketch, Sketch berupa memberi gambar. gambar atau seket atau gambar. Jadi kalau sekarang ada 3G atau apa dengan komputerized sekarang apapun
mau tangan dengan apa, bentuk apa, perencanaan panggung besok itu kayak apa, itu harus ada. Seorang penata artistik seenggak-enggaknya bisa gambar. Artinya Harus punya basic lukis. itu lebih baik karena ini sebuah cara untuk berkomunikasi untuk siapapun yang terlibat di pementasan itu, terutama untuk nantinya teknisi, entah itu tukang atau apa tim dari artistik itu yang pengadaan barang atau apa, butuhnya adalah ini sampai kalau bisa semisal panggung nanti butuhnya kayak gini, ada leveling dan macam ada sebuah level gitu. Lah levelnya ukuran berapa gitu, penata artistik atau penata panggung di situ juga udah ada perencanaan. Itu juga di penata lampu akhirnya juga membuat sebuah gambar peletakan lampu apa aja yang dibutuhkan, terus ada peletakan tata lampunya di mana nantinya teknisi akan megang gambar itu untuk dikerjakan, atau kalau nggak teknisi ya kita sendiri yang ngerjakan, tapi ada panduan untuk berkomunikasi adalah itu namanya desain. Itu namanya desain. Nah, itu sebuah proses tata artistik di sebuah perencanaan ada di situ, tahap perencanaannya di situ, dan masuk tadi sampai di eksekusinya. Itu Pengalaman panjenengan Mas ya, ini kan ini sudah berapa puluh tahun lah. Untuk grup-grup teater yang pernah sampai tangani apa sudah banyak ya Mas. ya. Yang paling menurut sampean yang paling menantang itu ketika menangani grup teater mana Mas, itu di Solo mungkin Mas? Sebenarnya ada beberapa istilahnya yang itu menurut saya ada tantangan-tantangan yang menurut saya tercatat itu. Ada dengan teater ruang, yaitu dengan sutradara Joko Santoso Bibit almarhum. Di situ Sang Penguasa waktu itu judul naskah itu Sang Penguasa. Itu sel itu penjara. Itu sutradara itu menginginkan ada ruang gelap karena sel kan, anunya ruang gelap. Nah itu saya ditantang itu, dan itu lumayan mencari ide atau mencari terjemahan itu lumayan. Akhirnya bahwa tontonan itu saya hadirkan hanya pakai senter. Itu yang megang adalah senter itu dipegang oleh pemain dan dipermainkan oleh pemain. Jadi bukan orang lain. Senter bisa gini wajah gini toh, bisa gini macam-macam. Pakai senter. Itu kalau salah satu di teater di Solo waktu itu yang menjadi catatan saya di situ. Kalau di wilayah lain yang terakhir ada di Panembahan Reso itu kemarin. Panembahan Reso itu apa? Ya, itu kebetulan penata artisnya saya Panembahan Reso kemarin. Sutradaranya Mas Hanindawan, sutradaranya Mas Hanindawan ngasih clue bahwa artistiknya saya maunya Pak ya. Elastis plastis. Artinya di situ pembangunan tata panggung di situ itu tidak mengidentifikasi tentang apapun dulu. Identitas tentang tempat nggak ada, itu hanya leveling gitu. Ada 3 leveling dengan layar putih ya itu. Tapi bahwa identitas itu akan ada ketika digunakan oleh pemain. Semisal ini adegan kerajaan, ya yang tadinya itu level di tengah tinggi, itu menjadi sebuah singgasana raja. Tapi ketika itu menjadi, tapi aku nggak menghadirkan ranjang, nggak ada, tidak menghadirkan kursi, hanya level-level aja. Level. Tapi ketika itu menjadi ruang tamu raja, itu menjadi meja. Nah ini, tapi itu akan saya kuatkan dengan kain putih itu, dengan teknik wayang, bahwa itu supaya penonton juga nggak gampang menerjemahkan ataupun langsung bisa menangkap ini ruang apa, tak kuatin dengan bayangan. Yang di belakang aku menggunakan teknik wayang dengan lampu, dengan wayang, beberapa wayang menjadi ornamen di belakangnya itu. Jadi kalau kerajaan ya itu ada beberapa gambar yang itu menguatkan itu, singgasana
ini di kamarnya Ratu Dara itu, oh kayak ini imajinasinya ini kayak semacam cendela ya itu, tapi nggak real itu. Ya. Nah itu dia kalau menurut Itu saya kelihatannya banyak, saya lihat itu di YouTube ya, berapa sesi adegan itu permainan lampu yang mendominasi itu, ya. Mas, ya. Jadi memang di situ kalau di karakteristik tata artistik di Panembahan Reso itu lampu sangat penting banget di situ. Jadi untuk untuk alur dramatiknya itu ada di lampu. Alur dramatiknya di lampu tentang visual itu, jadi ritme visual itu ada di lampu. Itu kalau yang di Panembahan Reso. Jadi masing-masing pertunjukan punya karakter dan sifat. Jadi tidak bisa semuanya disamaratakan. Maka itu makanya penata artistik harus punya bekal yang banyak tentang referensi, digabung tentang pengalaman hidupnya, itu bisa digabung tentang itu. Kemudian dikuatkan oleh para aktor aktris. Ya Nah, itu kemarin pastinya. aktor-aktor itu kan semua pemain Pastinya. senior semua kemarin tuh. Pastinya gitu. Masih ya, saya bisa tanya ya, tentang honor seorang penata artis itu berapa atau Mas? Wah kalau bilang honor itu juga nggak kalah dengan aktor ataupun sutradara, karena kalau masalah honor itu ya artinya dari nol sampai tak terhingga, bisa kadang gitu. Jadi dari istilah itu nggak ada budget ya ada, kita kerja ada sampai puluhan ratusan juta ada. Jadi kalau itu menjadi profesi, menjadi itu sebenarnya itu juga sebuah Menjanjikan juga ya? menjanjikan untuk sebuah pekerjaan ya gitu. Itu satu tim tuh panjangan punya tim teman-teman tuh berapa orang, Mas? Ketika yang paling besar Panembahan Reso kemarin tuh berapa orang itu, melibatkan Wah berapa kalau orang? Panembahan Reso itu timku bisa dikatakan 20 atau 30 dengan itu. Banyak juga ya. Ya kalau udah gitu nggak bisa sedikit. Kalau sudah sifatnya pertunjukan gede gitu udah nggak sedikit. Elemen yang dipakai ya banyak Yang kan. paling berat itu kan membuat level-level kan dari box-box Itu kayu. beda lagi kalau itu kan waktu kebetulan juga ada budget dan itu saya borongkan ke vendor. Kalau itu dihitung bisa ratusan orang gitu kan. Bisa 50 60 orang kalau lampu yang masang orang rental itu sekitar 10, yang panggung sekitar 20. Kalau itu dilibatkan jadi Berarti satu kali pemain contoh untuk standar nasional, internasional ya kawan, Panembahan Reso itu berarti kru pentas di belakang panggung itu sampai ratusan orang. ratusan, bisa kata ratusan itu bisa terkumpul di belakang layar itu. Yang supporting di situ ratusan bisa. Berarti sampean kemarin juga sebelum 1 minggu sebelumnya sudah di Jakarta sana? Sudah, itu kalau setup sebelum 1 minggu sebelumnya itu udah untuk pengerjaan itu sudah. Jadi ketika gladi bersih itu minimal sudah 90%. Sudah selesai. Sudah selesai ya, Mas? Sudah selesai, tinggal nantinya revisi istilahnya kurang apa. Ya bisa katakan Itu dari 80%. sutradara yang menilai ya? Nanti diskusi Oh, diskusi antara penata artistik sama sutradara. sutradara. Termasuk di situ kita setelah GR itu GR itu apa, Mas? gladi bersih. Oh General ya. Rehearsal. Jenderal. Rehearsal itu ada evaluasi, tumpul bareng evaluasi ya, termasuk masukan itu bisa dari Termasuk pemain. para pemeran juga. Ya, di situ. Artinya di pemain siapapun yang terlibat kumpul setelah berlangsungnya gladi bersih ataupun gladi kotor sebelumnya, itu masukan dari pemain juga ada bahwa aku tidak nyaman untuk ini. Itu seorang pemain tuh bisa misalnya mengusulkan gitu. Bisa. Bisa, makanya ini kalau ngomong di seni pertunjukan itu semuanya bisa untuk kasih masukan ke bidang apapun. Bisa, karena semisal pemain bisa ngomong tentang mengkritisi tentang sutradara dengan konteks diskusi dengan diksi fiksi masalah pengkalimatan ataupun cerita ini, ya kan. Pemain bisa tafsirku untuk ini diksinya kayak gini, motivasi kalimat kayak gini, bisa itu menjadi itu termasuk ketika itu di wilayah visual. Pemain juga berhak untuk memberikan kritikan, usulan, boleh, karena sekali lagi seni pertunjukan itu sifatnya adalah kerja universal. Jadi bukan kerja nggak kayak seni murni untuk individu, bukan. Seni pertunjukan itu
sifat kerjanya adalah universal, kerja bareng. Nah, itu yang harus dipahami semuanya bahwa gitu. Jadi hasil dari tontonan seni pertunjukan itu karena sangat menentukan, penata artis sangat menentukan orang apa ya, maksudnya untuk menarik perhatian juga ada di kuat di situ Mas. ya, Untuk karena penataan artistik terutama. penata artis kan lebih menata visual, ya kan, visual dari pertama sampai terakhir sampai ending itu bagaimana, harus bisa merencanakan semuanya ini, nggak bisa improv, semuanya harus terpetakan, harus terencana. Kalaupun ada ruang-ruang proses improv ada, tapi itu harus punya sebuah perencanaan besar ini tadi, dari awal opening, pembukaan sampai penutupan ending. Itu seorang penata artistik dan tim itu udah ada rencana. Lampu, kalau panggung kan seperti itu, properti juga itu udah ada, semuanya udah kerja di bagian-bagian sendiri, itu udah ada rencana semua. Jadi ngomong seni pertunjukan itu kerja kolektif, itu kerja besar itu. Selain di penataan artistik untuk teater Mas ya. Ya. Apakah panjenengan pernah ada orderan untuk misalnya pentas Noah misalnya, atau pentas grup-grup band yang terkenal itu? Apakah pernah? Saya saya penata artistik di konsernya Club Project 4 tahun yang lalu di Plenary Jakarta pernah di situ. Terus kalau di Tata Cahaya saya sering pegang grup-grup itu waktu itu berapa tahun. Panjenengan juga menguasai penataan cahaya juga? Saya sebenarnya spesialis saya Tata Cahaya, spesialis saya. Iya, iya. Belajar pertama untuk visual adalah tata cahaya itu. Kalau untuk grup-grup tata cahaya saya hampir katakan untuk grup-grup besar di Indonesia udah tak pegang pernah. Terus kalau masalah forum-forum besar ya kebetulan opening Asian Games aku terlibat, kemarin PON Papua aku juga terlibat di situ. Berarti memang pekerja tadi yang kesampaian dari awal menjanjikan itu kan itu tadi. Berarti segala macam segmen seni, namanya entah itu seni pertunjukan kesenian atau olahraga, itu berarti bisa sampai mendesain itu semua Mas? Itu kan kalau di Asian Games ataupun PON itu kan pembukaannya itu kan pakai Ya, media seni. Iya betul, lampu-lampu. Bukan pas termasuk olahraganya. dekorasinya juga kan? Iya, pas bukan olahraganya, pas pembukaannya, seremonialnya itu kan pembukaan dengan penutupannya. Ya, itu kan saya kebetulan di opening Asian Games terlibat. PON Papua kemarin juga? Ya kemarin itu kebetulan aku dipercaya oleh sutradara koreografernya Eko Supriyanto. Itu. Ya karena di pembukaan opening artnya itu kan biasanya melibatkan seniman-seniman gitu. Ya. Panjenengan punya sebuah organisasi itu tentang itu Mas. Maksudnya ada semacam perusahaan apa itu, apakah itu perorangan sampai misalnya ada pesanan terus sampai kontak sama teman-teman, ayo kita kerjain ini gitu, atau ada semacam apa ya namanya kalau organisasi itu? Ya kebetulan saya adanya semacam perusahaan pribadi, perusahaan yang tidak istilahnya PT itu enggak, tapi ada nama yang di situ menjadi sebuah naungan payung dari pekerjaan saya. Itu ada ya, kebetulan itu base campnya di Jakarta. Sebenarnya kalau nggak pandemi gini aku base campnya di Jakarta, nggak di Solo. Di sana ya, dari ini terus bisa dipercaya banyak orang di Indonesia ya. Saya merapat ada kalau jadi sampean itu masih itu levelnya sudah nasional. Ya apa ya, Kayak tadi saya juga baru kaget juga ketika sampean menyebut tentang PON, kemudian tadi kemarin di Papua sampean juga terlibat, itu saya juga baru tahu ya. Ini Mas. Sebelumnya ya itu yang mengatakan orang lain, kalau saya itu semuanya bergulir aja dengan dengan sikap yang sama. Kerjaan kecil, kerjaan yang besar itu sikapnya sama, ada keseriusan. Itu kedisiplinan, keseriusan dan attitude-nya harus jelas. Dasarnya adalah passion. Aku seneng sama pekerjaan itu. Kalau udah seneng satu bidang kan akhirnya kita harus menekuni dan dibekali oleh attitude, sikap.
dan semuanya Kepercayaan itu kan akhirnya kepercayaan datang. Kalau itu kan situ itu saya gitu. Jadi antara pekerjaan kecil, artinya pekerjaan yang sifatnya nggak ada bayaran sampai yang ratusan juta saman mancing tadi itu saya sama tak sikapi sama. Yang kalau ya maaf ya kalau sama teman-teman teater yang di luar kayak Prambarsha kan no budget, nggak ada budget, sama keseriusannya sama. Itu jangan. karena ada sponsor Auri Jaya kemarin kan. Oh kalau Sponsornya nggak sih? ya kalau Prambarsha kemarin itu beda, artinya teater yang istilahnya ada budget. Tapi kalau ada juga teater di teman-teman Solo ataupun di Jakarta, saya juga aktif dengan teater Tetas. Itu juga budget itu ketika proses nggak ada, misalnya ayo. Tapi kan tetap ya ada juga kan bayarannya kan tetap Nggak ada Pak. Kalau ngomong teater hanya Tetas, kan pertemanan saja begitu. iya seperti kalau teater-teater ini, kalau teman-teman teater itu semuanya berangkatnya dari tidak ada, berakhir dengan tidak ada juga. Itu kalau di yang saya pernah alami di Solo, di Jakarta, sama aja. Kalau di teater-teater yang sifatnya itu teater yang idealis sifatnya, berteater idealis yang punya militansi, itu budget nggak ada. Berangkatnya nggak ada, ada pun untuk latihan udah selesai, nggak habis, untuk konsumsi latihan udah habis. Mas ya ini apa namanya anak istilahnya anak buah atau teman-teman lah. Ya. Itu berarti punya basic tentang seni lukis dan lain-lain juga Mas. Iya komplit. 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 Di tim kebetulan aku punya tim yang komplit. Jumlahnya biasanya berapa? Maksudnya Kalau yang permanen itu aku tuh hanya kalau ngomong permanen yang inti maksudnya inti paling 3-4. yang benar-benar punya Sebenarnya nggak ada keahlian. anggota. Semuanya tinggal kebutuhan dan saya rekrut. Oh. Jadi dulu aku pernah punya permanenku 12 sampai 16 orang, tapi harus menggaji itu wah nggak kuat. Akhirnya nanti per event istilahnya. Per event baru kita panggil, baru kita ajak kerjasama gitu. Jadi kalau sekarang gitu lebih ini, jadi fleksibel, jadi per job aja. Tadi ketika di kafe Lighter tadi sampean pernah nyinggung apa dekorasi MTQ di mana Mas? Oh di Ambon. Di Ambon. Itu juga sampai tahun berapa ke Ambon sana Mas ya? ya kalau ngomong ya kebetulan dengan apa itu yang tadi aku bilang bahwa sebuah proses itu perlu sebuah penyikapan serius, disiplin yang bagus, attitude yang bagus. Bekal pertama adalah senang dengan profesi itu. Nah, kebetulan saya dipercaya ya alhamdulillah bisa keliling Indonesia lah dengan gratisnya, ya kebetulan bisa ke Eropa dengan gratisnya. Pernah ke luar negeri sih Mas ya? Ya alhamdulillah pernah Pak. Oh, luar biasa. Dan dengan teater Tetas Itu juga apa mendampingi kelompok teater Indonesia. teater Tetas teater Jakarta. Tetas ya. Teater Tetas Jakarta itu pernah Mewakili Indonesia. bukan perwakilan, ya diundang Oh, diundang. untuk show sendiri, tidak perwakilan di Di mana sebuah. Mas ya? Kebetulan itu di Eropa Timur. Hmm. Jadi keliling 6 negara dalam 1 bulan. Nah itu kebetulan 2 kali itu, tahun berapa sama tahun berapa lupa, 2013 kalau nggak salah dengan 2016 kalau nggak salah. Di situ itu teater Tetas keliling Eropa Timur, dan kebetulan ada orang yang membiayai, orang sana yang tertarik sama teater membiayai. Jadi kita pentas tur keliling ke Yunani, ke Hungaria, Slovenia, terus mana Austria, 6 negara lupa. Itu ada 6 negara itu kita 1 bulan, hampir 1 bulan itu keliling terus pentas, terus ada yang bersifat festival, ada yang pentas sendiri gitu. Nah yang bilang dulu pernah juga ke Moskow. Kalau Moskow itu lebih proyek pemerintah itu untuk eksebisi, itu pameran pariwisata itu pernah. Kalau pentas di luar negeri ya Mas, kita cerita itu bahan-bahannya itu kan juga mesti mungkin beli di apa di tempat itu Mas. Kalau untuk set panggung namanya set properti set panggung itu dibikin di sana. Jadi aku menggambar keperluanku apa, dari sini aku kirim sana, di sana udah dibikinin
Oh, koordinator dengan koordinasi sana. dengan panitia. Sana dibikinkan orderan seperti ini. Termasuk untuk lampu juga gitu. Aku butuhnya lampu Maksudnya ini. lampu-lampu itu tidak bawa dari Indonesia. Enggak mungkin. Karena lebih bagus di sana, Pak, daripada iya. kita bawa. Kalau ada lampu-lampu khusus itu kita bawa dari sini. Lampu khusus misal lampu untuk wayang kulit blencong gitu. Ya. Nah, di sana nggak ada, itu harus bawa dari sini. Tapi kalau untuk lampu-lampu panggung ya lebih bagus sana daripada kita. Iya, betul. Yang pabriknya di sana. Mas, selain sampean profesikan itu kan profesi panjenengan memang sudah keputusan sampai sekarang masih apa eksis lah begitu. Untuk tadi kan menjanjikan Mas ya untuk selain itu panjenengan mungkin ada semacam seminar atau pelatihan sebagai semacam instruktur atau apa pemateri Mas. Ya, beberapa diundang untuk narasumber atau pemateri workshop itu pernah pemateri workshop untuk tata panggung, tata cahaya, kebanyakan tata cahaya, yang sering-sering tata cahaya. Terus ada manajemen produksi juga. Dan kebetulan aku punya acara yang di Solo yaitu pengajian artistik Oh, yang di Sanggar di Pasinaun itu. Sanggar Pasangan Solo itu ada namanya pengajian artistik, yaitu membahas tentang ruang lingkup artistik dengan para senior, dengan guru-guru senior di Solo, senior Minggu lalu nggak salah. ya. Itu pas kalau Kemarin hitungan tentang Jawa cuma legi. tata rias sama Ya, terakhir kemarin tata rias busana sampai dari pemateri juga dengan Pak siapa? Pak Bambang Giarto. Bambang. Ya, Oh ya, Pak Bambang. ya, Itu di Sanggar Pasinan. Ini Ya. tentang keluarga panjenengan nuwun sewu Mas. ya. Panjenengan punya istri juga seniman Mas. Ya kebetulan iya tari itu untuk aneh yang kuliah, Pak. Tapi itu Seniman oleh seniman. untuk tonggo kos Sampai sekarang Mas. sampai sekarang ya. Putranya berapa putra? Anak saya 4. Empat orang ya? 4 orang. Kebetulan yang barep ya ada di isi. Ketok nyeniman ora? Ya kebetulan anak-anak saya juga kok melayunya di situ juga. Artinya saya juga Ya keturunan tadi itu. tidak memaksakan yang barep itu di interior, tapi sekarang berkegiatan beraktivitas juga di tata cahaya. Aku nggak tahu mereka pilih sendiri. Oh, padahal enggak sampai arahkan itu. Enggak. Ada 4 orang Mas. Perempuan laki-laki berapa? Yang pertama cowok, perempuan, cowok. Nah, yang perempuan itu nari. Nah, itu seniman kabeh. Nah, ya. Tapi yang lainnya yang lain belum tahu kemana, nggak tahu, belum tahu karena yang satu masih SMP. Sudah kuliah semua. Yang pertama kuliah, kedua SMA kelas 3 besok kuliah, yang keempat masih SMP besok SMA, yang satu masih kelas 2 SD. Oh. Gitu. Iya. Panjenengan punya dalam rumah di mana maksudnya? Ya saya di sini di Jaten, Di Kampung Kelurahan Jaten, Ya. masuk Kabupaten Karanganyar ya, masih lingkup Solo Raya. Berarti base camp-nya itu teman-teman panjenengan di rumah panjenengan Mas ya? Enggak, kalau di Solo saya nggak punya base camp. Kalau di Solo lebih banyak kalau mau per part per job itu kalau ketemunya ya dari bahas kerjaan itu dari warung ke warung. Oh, Nggak ada kantor, sekarang juga nggak ada kantor. Artinya kalau menurut saya di dunia bisnis sekarang itu kantor nggak penting. Karena sekarang ada virtual office namanya. Tidak, pertemuan itu bukan di kantor, pertemuan ada di sebuah di mana aja. Hanya alamat itu penting ada di mana. Kebetulan kalau saya ada manajemen saya ada di Jakarta. Itu kalau itu yang bersifat profit. Kalau yang enggak ya langsung individu, langsung aku sama teman-teman aja. Sama teman-teman. Untuk apa namanya? Ya ini mungkin kita ngomong-ngomong tentang penataan artistik sebuah pertunjukan seni ya Mas. Untuk generasi Mas Yeh ini di Solo mungkin ada sampai identifikasi itu ada mungkin anak buah sampean apa teman-teman dekat gitu. Maksudnya yang generasi berikutnya. Iya, kan sampean nanti sepuh dan keadaan gantinya kan mesti harus disiapkan Mas. Kan itu ada penting. Artinya juga saya menyadari bahwa proses saya itu hasil dari sodakoh ilmunya dari orang lain.
yaitu dari para guru saya, yang guru-guru saya nggak pelit tentang ilmu. Makanya di sebuah proses pekerjaan tim saya juga berusaha untuk seperti guru-guru saya, tetap bagaimana yang terlibat dengan saya, dengan aku itu tidak hanya menjadi tukang. Saya berharap juga nantinya seperti saya gitu. Dan sudah alhamdulillah sudah ada beberapa yang mencok lah istilahnya, jadi itu ada. Sama lepas juga kan? Lepas. Misalnya ada organisasi Enggak masalah karena itu sudah menjadi alamiah. Jadi nggak alamiah, nggak usah diikat-ikat, nggak perlu, nggak penting, dan itu malah membebani yang mengikat. Alamiah aja. Kalau seperti halnya saya dalam prosesnya sama guru-guru saya itu dibiarin untuk berkembang dan mencok dalam sebuah titiknya, itu sama guru-guru saya juga kasih kesempatan. Jadi guru-guru saya kebetulan nggak pelit juga. Nah, kenapa guru-guru nggak pelit, kok aku pelit sama anak buah saya? Yang itu malah ajaran guru saya malah saya jadi dosa, karena ini sudah menjadi pelingane guru-guru saya. Jadi bagaimana pengalaman ilmu saya juga harus di-share, ditularkan ke generasi berikutnya, supaya juga seni pertunjukan Indonesia berkembang dengan banyaknya yang terlibat di artistik, yang memilih artistik menjadi profesi. Itu seni pertunjukan Indonesia akan berkembang. Apakah di komunitas panjenengan itu ada semacam bukan sekolah juga, mungkin